pemerintah itu hadirnya itu kita benar-benar itu membantu para petani itu untuk mengembangkan dan membantu untuk mencarikan pasar. Karena selama ini kan yang dibantu oleh pemerintah itu ya diberikan bibit, kemudian diberikan pupuk bersubsidi, atau mungkin pupuknya diberikan secara gratis gitu ya. Tetapi kadang itu yang tidak dipikirkan itu bagaimana membantu mereka ini mencarikan pasar. Saya berbicara itu bahwa UMKM itu bukan suatu perjalanan atau mungkin kita ada lintasan lari dari start terus ada finishnya. Enggak, UMKM itu ibaratnya enggak ada finishnya, terus berkembang gitu. Ada langkah dari pemerintah itu untuk membatasi supaya industri lokal ini tidak gugur gitu. Sambil juga pastinya ya kalau ada produk-produk kebutuhan dari pemerintah memang diprioritaskan harus UMKM ini yang bisa mengerjakan sehingga bisa menghidupi mereka. Saya berharap tetap semangat ya, terus berjuang, terus mengembangkan diri agar para UMKM itu bisa belajar bersama dan berkembang bersama. Halo, Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Fuad? Alhamdulillah ya baik, cuman agak capek aja sih saya. Capek ya? Iya, banyak tapi tetap semangat. Ya, Mas, ya? Iya. Alhamdulillah senang sekali hari ini ada tamu spesial di program podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Dan Mas Fuad ini memang dikenal sebagai wakil rakyat yang dekat sekali dengan anak muda dan juga tidak ketinggalan dekat dengan emak-emak pelaku UMKM Jawa Timur. Betul begitu ya Mas ya? Ya begitulah ini. Jadi kita memang ada juga ya kita bikin kayak nanti ini memang mau buat grup dan juga komunitas untuk teman-teman pelaku UMKM. Kebetulan memang karena dapil saya di Surabaya, jadi kita bentuk nantinya ini kita lagi rancang yang mana memang harapannya itu kita bisa membina para pelaku UMKM di Surabaya itu secara simultan, secara berkelanjutan, tidak hanya sekedar hanya pelatihan saja. Gitu. Berarti memang betul-betul dekat dengan emak-emak UMKM karena memang UMKM ini paling utama ya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur begitu ya. Ya, Mas Fuad ini berasal dari fraksi PDIP Dapil 1 Kota Surabaya dan saat ini duduk di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang pastinya membahas tentang meliputi keuangan, perpajakan, dan retribusi. Jadi pemegang kas daerah, perusahaan daerah, lalu juga ada perusahaan patungan, lalu ada badan usaha, penanaman modal, juga pengawasan keuangan dan pembangunan daerah ini sangat sesuai dengan tema obrolan kita kali ini nih, terkait UMKM jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dan kita akan dengar langsung nih dari beliau, dari Mas Fuad, kira-kira bagaimana pandangan, lalu juga gagasan terkait penguatan UMKM ekonomi kreatif dan digitalisasi usaha rakyat di Jawa Timur. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ini Mas Fuad ya, iya Mbak. Kalau di Komisi C, kira-kira yang akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan atau mungkin ada suatu hal yang hangat didiskusikan itu tentang apa sih Mas kalau boleh tahu? Ya ini kan kita segera lagi membahas untuk APBD tahun 2026, di mana memang kemarin berdasarkan dari nota keuangan Ibu Gubernur dan juga rapat di Banggar bahwa ternyata ini terkait untuk PAD ini ada penurunan sebesar 1,97 triliun rupiah. Nah ini memang menjadi problem karena kenapa dengan kita ini banyak sekali kewenangan-kewenangan yang mungkin diambil oleh pemerintah pusat atau mungkin pembagian pajaknya itu sudah masuk ke paling banyak di kota kabupaten. Ini agak memang menyulitkan fiskal keuangan dari APBD Jawa Timur. Oleh karena itu memang kami berharap eksekutif dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memaksimalkan potensi-potensi yang lain. Baik mungkin nanti memang perpajakan harus lebih diintensifkan, terus kemudian yang lain memang kita dapat juga option yang namanya MBLB itu dari tambang yang bukan logam dan galian C, yang mana itu sebenarnya kita juga mendapatkan sekitar 25% dari total pajaknya. Nah ini memang kemarin kita adakan rapat di semua Bakorwil, ini baru jalan 2 Bakorwil, harapannya apa supaya nanti itu bisa menambah PAD baik di kota kabupaten maupun nanti masuknya juga ke provinsi. Sambil nanti kita juga ini kebetulan di DPRD Jawa Timur kita sudah mensahkan untuk pansus BUMD karena memang harapannya ini kita ini agar BUMD Jawa Timur ini bisa meningkatkan setoran dividen
sehingga nantinya bisa menambah untuk PAD Jawa Timur. Baik, baik. Terkait dengan pembahasan itu kira-kira apakah sampai kapan ini jangka waktunya? Apakah Desember ini sudah rampung? Ini kan udah mau selesai 2025 nih Mas Fuad. Iya, kalau untuk terkait APBD tahun 2026 pastinya akan kita selesaikan di bulan ini. Insya Allah memang keputusannya tanggal 15 November besok itu akan digedok. Oke, Dan besok memang dan memang nanti ya kita berharap agar pemerintah provinsi ini benar-benar nanti itu lebih bekerja ekstra keras untuk bagaimana menambal kekurangan fiskal keuangan yang terjadi saat ini nih untuk yang nanti anggaran di tahun 2026. Oke, baik. Oke Mas Fuad, kita langsung berbicara soal tema yang kita bahas tadi terkait UMKM ini Mas. Iya. Mas Fuad ini memang sangat dekat dengan mak-mak dan pastinya tentang UMKM yang ada di Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa UMKM ini bukan sekedar penggerak ekonomi lokal, tapi juga menjadi penyelamat di masa-masa sulit. Termasuk saat pandemi juga pada saat itu ya Mas ya. Dan pastinya menjadi backbone ekonomi Jawa Timur. Dan pertanyaannya mungkin sekarang yang kita ingin mengerti begitu ya Mas. Bagaimana kondisi UMKM saat ini terlebih dahulu? Dan langkah konkret pemerintah seperti apa untuk menghadapi mungkin situasi-situasi after pandemi begitu terkait UMKM di Jawa Timur? Ya, oke. Mungkin sebelum saya lanjut, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya buat JTV ya ke 24 tahun. Semoga sukses selalu dan menjadi sarana informasi buat masyarakat Jawa Timur. Wah, suatu kehormatan. Terima kasih banyak Mas Fuad. Sama-sama Mbak. Ya. Ucapannya dan doa untuk JTV tercinta begitu ya. Ya, jadi memang kan kalau kita berbicara terkait UMKM, di mana memang data dari Dinas Koperasi dan UMKM itu mencatat bahwa di tahun 2024 itu ada 9,78 unit UMKM yang ada dengan berbagai macam jenis usaha dan juga kriterianya. Itu mereka macam-macam itu. Di mana memang UMKM ini mereka itu menguasai usaha mikro sebesar 99,73% itu. Nah, kemudian sektornya macam-macam ya, ada sektor pertanian, kehutanan, kalau memang kayak di kota itu dia usaha-usaha yang ekonomi kreatif ataupun produk-produk makanan minuman dan lain-lain berbagai macam. Yang mana memang UMKM ini itu juga menjadi dasar dan tonggak untuk negara kita Indonesia karena memang kenapa kita melihat pada saat dulu krismon atau krisis moneter tahun 98 di mana waktu itu dana besar-besar itu beralih keluar semua dari Indonesia karena memang kondisi negara kita lagi kacau, tapi yang masih bisa bertahan dan sustainable itu adalah UMKM. Karena kenapa? Ya mereka juga mau mindahkan dana ke luar negeri juga nggak mungkin kan, pasti ya uangnya tetap akan berputar di Indonesia, terutama memang pastinya di Jawa Timur. Nah ini memang yang kita harapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur ini agar UMKM ini terus dipertahankan, dikembangkan, bahkan mungkin mereka ini ditingkatkan. Maksudnya bagaimana? Ditingkatkan pendapatannya dari mungkin yang memang dari usaha mikro bisa menjadi menengah, kemudian nanti yang menengah barangkali bisa meningkat menjadi besar. Apakah hal itu mungkin? Bisa, sangat mungkin Mbak. Tinggal tergantung bagaimana kita memberikan treatment atau perlakuan-perlakuan untuk para UMKM ini mereka bisa berkembang gitu. Karena kenapa? Karena kalau UMKM ini mereka itu hanya diberikan semacam kayak dia itu pelatihan saja, yang mana pelatihannya itu mungkin hanya 3 hari atau maksimal mungkin seminggu, setelah itu mendapatkan sertifikat, setelah itu selesai, itu tidak efektif itu. Karena kenapa? Mereka ini kan pelaku UMKM itu kan adalah para pelaku usaha yang mungkin itu mereka itu perlu banyak belajar. Dan belajarnya itu tidak bisa hanya dalam kurun waktu yang sesingkat itu. Karena kan banyak hal yang harus dikerjakan. Saya sebelum ini sebagai DPRD juga pelaku usaha, kita juga ada usaha yang UMKM di bidang makanan minuman. Itu ya kita merasakan bahwa memang banyak sekali yang harus dipelajari dan secara terus-menerus itu kita harus kembangkan. Itu. Selain memang produk dari UMKM kita, produk dari kita sendiri, kita juga harus mempelajari tentang ya pastinya perizinannya. Kemudian terkait proses untuk marketingnya begitu. Terus kemudian terkait untuk pembacaan pasarnya. Dan yang terakhir ini yang seringkali kadang itu
menjadi lupa atau tidak disadari oleh para pelaku UMKM ini adalah terkait perpajakan. Perpajakan. Iya, kadang itu pelaku UMKM sudah tahu cara berjualan, terus laris apa-apa, tapi ternyata tiba-tiba disurati surat pajak Iya, dari DJP betul. atau dari KPP gitu. Ternyata ada kekurangan bayar pajak atau belum bayar pajak. Nah ini yang kadang itu memang para pelaku UMKM itu harus mendapatkan informasi-informasi tersebut. Betul. Nah ini yang memang nantinya itu kenapa tadi saya bilang, kita lagi merancang nantinya itu membuat suatu semacam kayak pelatihan untuk para komunitas-komunitas UMKM yang di Surabaya yang memang kita juga sudah ada datanya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada pelaku UMKM yang lain mau bergabung silakan, karena nanti kita akan konsepkan mulai tahun depan ini insya Allah jalannya itu kita akan buat ya paling enggak seminggu sekali atau mungkin 2 kali itu pelatihan terkait apapun itu, terkait ininya pelatihan UMKM, sehingga nanti siapapun yang mau gabung silakan, dan nanti kita ya istilahnya itu kami itu ingin agar para UMKM itu bisa belajar bersama dan berkembang bersama. Wah, ini saya dengarkan nih, wah sangat patut diapresiasi, ternyata sangat mirip dengan Ibu Risma ya ternyata. Ini sangat planningnya luar biasa. Kalau boleh tahu Mas, untuk saat ini nih UMKM yang masih sustainable dan saat ini memang masih terus on begitu, itu di sektor apakah? Apa masih dalam kuliner begitu kalau di Jawa Timur? Atau di dapilnya Mas? Ya, kalau untuk di Jawa Timur itu pasti memang ketahanan pangan itu sebenarnya menjadi sektor yang menguntungkan atau masih bagus itu. Karena kenapa? Bagaimanapun itu ketahanan pangan itu adalah kebutuhan dan itu adalah suatu usaha itu yang mana nantinya itu ketika kita mungkin memproduksi atau menanam apapun itu pasti nanti akan ada yang mengambil. Tinggal nanti kan dipikirkan mereka ini dibantu untuk pemasarannya. Jangan sampai biasanya kalau kita ngomong pertanian itu kan memang seringnya itu nanamnya itu berbarengan. Terus kemudian nanti panennya bareng. Dan biasanya kalau pada saat panen karena panennya bareng, maka akhirnya itu misalnya kalau nggak punya pasar akan diambil oleh para tengkulak-tengkulak yang menawarkan harganya itu rendah. Dan itu akhirnya kan tidak menguntungkan buat para petani. Ya alhamdulillah sekarang ini dengan kecanggihan teknologi dan banyak sekali informasi ataupun aplikasi kayak e-commerce itu memang memudahkan sekarang masyarakat, para pelaku usaha itu untuk mencari pasarnya gitu loh. Nah ini makanya kami harapkan itu bisa selalu dikembangkan sehingga akhirnya para petani, peternak itu mereka ini bisa langsung menjual, entah langsung mungkin ke pasar atau mungkin ke distributor yang memberikan harga yang bagus, bukan yang ke tengkulak yang harganya rendah sehingga akhirnya tidak menguntungkan buat para petani. Dan kebetulan kan kalau kelompok tani memang di Surabaya itu tinggal sedikit tapi masih ada. Kapan hari saya bertemu dengan beberapa kelompok tani itu mereka menyampaikan bahwa sebenarnya itu pekerjaan bertani itu juga cukup menjanjikan kok Mbak. Jadi iya mereka tuh cerita bahwa kalau secara gaji memang kan mereka dapatnya kan pada saat panen itu ya Mbak. Tapi kalau misalnya setahun bisa panen 2 kali itu bahkan bisa mungkin 3 kali, itu secara pendapatan kalau dibagi per bulan itu mungkin bisa di atas pegawai yang bergaji UMR. Wah. Untuk Surabaya. Untuk Surabaya iya, untuk Surabaya. Jadi ya sebenarnya menjanjikan Mbak. Tinggal bagaimana itu merubah stigma atau framing yang muncul saat ini itu kalau industri ataupun bisnis ketahanan pangan itu nggak menarik. Bahkan saya juga cukup miris itu ya banyak sekali yang lulusan jurusan pertanian itu malah bukan bekerja di industri pertanian. Malah yang di lain, di kantor, perbankan itu. Lalu untuk menghilangkan stigma ini sepertinya gimana nih strateginya ini Mas? Ya makanya itu ya kami ini mendorong agar pemerintah itu hadirnya itu kita benar-benar itu membantu para petani itu untuk mengembangkan dan membantu untuk mencarikan pasar. Karena selama ini kan yang dibantu oleh pemerintah itu ya diberikan bibit, kemudian diberikan pupuk bersubsidi, atau mungkin pupuknya diberikan secara gratis gitu ya. Tetapi kadang itu yang tidak dipikirkan itu bagaimana membantu mereka ini mencarikan pasar gitu loh. Kalau yang memang sudah bisa punya pasar, alhamdulillah dia bisa jalan. Tetapi kalau petani-petani di daerah-daerah yang dia itu terkadang itu pokoknya tahunnya itu hanya memproduksi, menanam,
tapi ketika panen itu mereka tidak punya pasar untuk menjual. Nah ini yang memang harus dikembangkan itu. Makanya sekarang itu kayak di Surabaya itu juga ada kelompok-kelompok tani itu sudah mulai ada yang senior, maksudnya tua, ada juga yang anak-anak muda pun juga ada. Gitu. Jadi saling kolaborasi. Jadi yang anak-anak muda itu membantu juga untuk mencarikan pemasarannya. Gitu. Baik. Dan kita juga ada bantu kemarin kelompok tani itu ada kebutuhan untuk kayak mesin kopi itu untuk supaya apa? Supaya mereka itu panennya yang mungkin sekarang itu hanya setahun sekali, 2 tahun sekali bisa sampai 3 kali. Oke, kalau boleh tahu tuh lokasinya di mana, Mas? Itu kebetulan lokasinya di Sukolilo. Di Sukolilo. Iya. Oke, kalau terkait tadi sudah sempat dijelaskan juga Mas Fuad ya, terkait bagaimana pertanian dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan ada program MBG nih, Mas. Iya. MBG pastinya juga, apakah itu juga berpengaruh begitu terhadap Ya. MBG ini? Apakah juga pastinya ikut menaikkan UMKM dan pastinya pertanian juga ikut terpengaruh? Ya pastinya sih Mbak. Jadi memang akhirnya kan dengan adanya program MBG ini di mana memang ada beberapa dapur-dapur ya SPBG-nya yang memang berada di setiap kota kabupaten di Jawa Timur yang akhirnya mereka ini menyerap banyak permintaan untuk pangan kan, apapun itu, entah beras, kemudian telur, atau mungkin daging, ataupun ayam, dan lain-lain, sayur mayur, itu yang akhirnya memang menambah potensi para yang memang di bisnis ketahanan pangan ini untuk paling tidak itu bisa menjual produknya kepada dapur-dapur tersebut. Cuman memang yang menjadi kendala kemarin itu saya sempat bertemu dengan sempat ngisi dengan beberapa kepala desa. Itu mereka menyampaikan bahwa ternyata akses untuk masuk ke dapurnya ini untuk membantu penjualannya ini agak susah gitu. Iya, jadi memang nanti itu perlu dukungan dari pemerintah daerahnya, kabupatennya itu untuk paling tidak itu bisa mewadahi paling enggak para petani, peternak ini mereka kalau punya produk itu bisa diprioritaskan untuk masuk di dapur-dapur sesuai wilayahnya masing-masing. Sehingga mereka tidak perlu bingung harus menjualnya jauh. Mungkin ke Surabaya atau mungkin ke wilayah-wilayah lain. Baik. Kalau tadi kita singgung sekali lagi terkait treatment yang tadi sempat disinggung Mas di awal, treatment UMKM dan lain sebagainya, ataupun mengubah stigma dan sebagainya. Selain dari sosialisasi yang selama ini selalu dilakukan dan dianggap tidak efektif ini Mas, apakah ada cara lain begitu? Ya memang kalau untuk kita berbicara terkait pelatihan UMKM, itu memang harus yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan? Iya, enggak bisa memang hanya sekali pelatihan selesai, dapat sertifikat sertifikat selesai sudah, begitu iya, saja. enggak Gitu bisa. ya? Karena kenapa? Yang namanya dunia usaha, itu apalagi memang dunia di UMKM, itu selalu dinamis, berkembang. Gitu. Jadi ketika kita berbicara mungkin bisnis makanan minuman. Bisnis makanan minuman itu nanti itu setiap di tahun ke tahun itu selalu akan ada perubahan. Dan itu memang kita harus selalu mengikuti pasar. Kebutuhan pasar itu seperti apa, ya itu yang kita harus penuhi. Karena kalau kita tidak ngikut kebutuhan pasar, ya produk kita nggak laku. Nah itu makanya kan saya berbicara itu bahwa UMKM itu bukan suatu perjalanan atau mungkin kita ada lintasan lari dari start terus ada finishnya. Enggak, UMKM itu ibaratnya enggak ada finishnya, terus berkembang gitu. Dan memang harapannya kita ini berkembangnya para UMKM itu mereka tidak hanya stuck atau hanya menjadi usaha mikro atau menengah saja. Kalau emang bisa mereka itu berkembang menjadi besar, ya alhamdulillah itu. Karena kalau kita berbicara di kota Surabaya itu kemarin banyak sekali para UMKM yang ikut ada program dulu waktu di pemerintah kota, memang waktu di eranya Bu Risma itu beberapa UMKM itu mereka sudah naik kelas. Jadi ada UMKM itu yang dulunya mungkin hanya pendapatannya itu puluhan juta atau jutaan atau bahkan puluhan juta, hanya maksimal puluhan juta. Sekarang itu dia bisa mendapatkan 1 miliar per bulan pun juga bisa. Itu. Makanya kami harapkan bisa makin banyak para pelaku UMKM itu yang mereka bisa makin berkembang dan makin besar. Gitu. Mungkin bisa disebutkan nih Mas, contohnya binaan Bu Risma yang pada saat itu menjabat, kira-kira boleh diceritakan nggak? Ya ini sebut produk berarti ya, nggak apa ya. Ya kebetulan memang ada satu itu, dia itu, tapi luar biasanya itu dia tempat workshopnya itu masih di kampung tempat dia tinggal waktu dulu awal berdiri hingga saat ini. Itu dia itu punya
di apa namanya daerah ini Bubutan. Bubutan, oke, Mm-mm, baik. mm-mm. Itu namanya itu dia produknya Dia Cookies. Jadi Dia dulu itu dia itu Cookies. hanya jualan produk kue Kue, yang dititipkan mungkin di apa pasar atau keliling gitu ya. iya. Terus kemudian setelah ikut programnya Pemkot pada saat itu terus akhirnya dia dapat pelatihan apapun itu termasuk cara untuk packaging produknya Packaging ya, produk. sehingga akhirnya bisa membuat produknya itu tampak menarik dan bisa dijual lebih mahal. Akhirnya dalam waktu singkat itu bisa cepat naik omsetnya dan dia sampai miliaran sekarang usahanya itu sudah Sudah dalam terkenal, setahun. iya ya. Sudah Betul, betul. terkenal dan alhamdulillahnya memang karena dia memang beliaunya ini budiahnya itu ya ingat dulu awalnya dari mana, jadi dia tetap workshopnya bikin di situ dan warga tetangga kampungnya itu diajak semua untuk ikut bekerja sama dia. Nah ini kan makanya Baik. manfaat dari sebuah UMKM itu semakin berkembang, itu biasanya memang itu nanti akan membentuk komunitas di sekitarnya Iya, gitu. Makanya kan merangkul kalau sebelahnya kayak ya. di Surabaya itu banyak ada yang namanya kampung kue, Iya, kampung dinamo, dan kampung-kampung model-model lainnya itu yang memang kami harapkan itu bisa berkembang juga ya enggak hanya di Surabaya tapi di kota kabupaten lain di Jawa Timur itu. Jadi makin banyak kampung-kampung macam-macam ini yang nantinya itu bisa mendorong sektor UMKM ini bisa makin berkembang. wah, baik, 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 luar biasa. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita mungkin beralih akan membahas terkait kalau tadi sudah dijelaskan Mas Fuad bagaimana program-program yang sudah dilakukan juga pada saat Bu Risma menjabat dan memang hingga saat ini masih tetap terus berjalan begitu dan merangkul di sebelahnya ya Mas ya. Iya, Keren sekali ini. karena mereka teman-teman itu memang harus butuh wadah dan Butuh wadah. memang tetap harus ada pelatihannya itu karena ya seperti saya sampaikan tadi yang namanya dunia usaha itu bukan ada finishnya tapi tetap harus berjalan ya Tetap selama yang menjadi direktur atau pemiliknya itu dia masih hidup ya harus berkembang terus. Betul. Kalau sudah meninggal nanti mungkin diteruskan anaknya atau cucunya gitu. Turun Jadi temurun. memang enggak ada Tidak ada selesainya, stopnya. harus terus, Iya, ya. harus berkembang karena Betul, harus betul. mengikuti kondisi pasar dan kondisi saat itu. Iya. Iya kan? Dengan berbagai tantangan yang hadir Berbagai juga. tantangan macam-macam Betul, itu. betul, Tadi seperti saya sebutkan tadi ada berapa masalah itu ya termasuk kadang yang terakhir yang tidak dipikirkan oleh UMKM itu adalah sektor terkait perpajakannya. Perpajakannya ini. Iya. Apakah terkait sosialisasi perpajakan ini sudah dilakukan juga sebuah gerakan begitu? Ya kami sih memang kalau terkait perpajakan itu kan bisanya itu kan berkomunikasi dengan Berkomunikasi saja. DJP kan pastikan mereka terkait pajak-pajak untuk ininya apa namanya mungkin terkait PPh-nya ataupun memang badan usahanya mereka karena kan kita juga dorong berapa pelaku UMKM ini harus punya badan usaha supaya nanti itu kalau masih atas nama pribadi nanti akan jadi masalah Betul. terkait perpajakan maupun mereka dalam mengembangkan usahanya gitu. Kalau yang apa yang lain misalnya mungkin kayak mereka punya warung atau kafe ataupun ada restoran apapun itu memang ya kita akan koordinasikan juga dengan pemerintah kota kan karena memang pajak maminnya itu kan ada di sana sebesar 10% itu Betul. kan. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ini cukup jelas sekali. Ini juga dapat banyak insight nih. Mungkin boleh minum dulu Mas sebelum kita akan lanjut karena banyak sekali hal yang perlu diperbincangkan di sini. Oke, Monggo yuk. minum dulu. Oke Mbak, makasih. Oke, ternyata menarik sekali ya kalau dilihat dengan banyaknya masalah yang hadir juga dengan berbagai treatment-treatment yang juga sudah ditawarkan begitu ya. Kalau kita mau ngobrol lagi nih Mas terkait peran pemerintah dan legislatif pastinya. Iya. Ya, kalau peran dari Komisi C DPRD Jatim sendiri untuk mendukung kebijakan ekonomi pemberdayaan UMKM di daerah ini seperti apa, Mas? Iya, jadi kan begini, kalau di Komisi C kebetulan memang salah satu stakeholder kami itu adalah Bank BPR, Bank Perekonomian Rakyat, di mana mereka mempunyai produk yang pinjaman yang ramah UMKM. Oke. Jadi ini kebetulan pinjamannya itu adalah pinjaman Prospera, di mana memang pinjaman ini punya plafon kuota atau anggaran itu maksimal 50 juta untuk para UMKM dengan bunga yang kalau menurut saya sih paling rendah ya. Ini bunganya itu hanya 3% setahun. 3% setahun.
Nah, kenapa kok bisa rendah? Iya, kok Karena bisa tuh, Mas? memang itu ada bentuk subsidi Oh, dari subsidi. pemerintah provinsi yang memang kita titipkan di Dinas Koperasi dan UMKM, di mana memang setiap ada permohonan pengajuan untuk program tersebut dari Bank BPR akan menyampaikan ke Dinas Koperasi sehingga nanti akan diberikan tambahan subsidinya sehingga akhirnya ini merupakan bukti komitmen dari kami pemerintah Provinsi Jawa Timur itu untuk bagaimana akhirnya dengan bunga yang rendah ini bisa membantu para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan kredit yang rendah bunga gitu. Karena memang apa ya selama ini itu seringkali yang menjadi masalah itu kan karena karena harus segera butuh modal Iya, dan adanya itu adalah bunga-bunga yang mungkin tak kayak bank titil atau mungkin mekar oke. yang akhirnya itu Pinjol, secara pinjol itu pun pinjaman oleh yang secara bunga itu tinggi, mau betul. nggak mau itu para pelaku UMKM mengambil Mengambil itu. ya? Dan seringkali Oke. saya sering mendapatkan keluhan tersebut itu terkait tingginya bunga pinjaman itu dari para pelaku yang kayak misalnya dia kerjanya sehari-hari kayak di pasar ataupun mungkin di toko-toko itu dia memang butuh modal cepat karena untuk memutarkan usahanya dan harus mungkin belanja bahan terus nanti dijual lagi. Nah, itu butuh modal yang cepat sehingga terkadang mau nggak mau karena kebutuhan yang cepat itu dia mengambil dari pinjaman-pinjaman tersebut itu yang bunganya tinggi ya mau nggak mau ya kayak gitu. Mau Makanya nggak ini mau. nanti kita akan coba terus sampaikan ke Bank BPR ini untuk agar mereka ini lebih benar-benar intensif untuk paling nggak mensosialisasikan karena memang banyak sekali masyarakat itu ataupun pelaku usaha itu yang nggak ngerti kalau terkait Iya, iya, iya. program ini. Nggak Atau apa-apa. mungkin persyaratannya sulit mungkin, Mas. Jadi akhirnya orang tidak Ya memang kalau mencoba ini kan untuk permohonan mengambil. tetap ada, tapi sebenarnya kalau kita ini nggak apa-apa dilengkapi saja. Kebetulan saya ini juga dibilang itu dulu ketika pada saat pengusaha itu kita juga pernah mengajukan kredit. Kebetulan waktu itu saya memang mengajukan untuk UMKM itu yang KUR. Ya alhamdulillah sih kita yang selama yang penting itu melengkapi semua persyaratan sih bisa itu. Memang yang paling penting itu kita harus persyaratan kita lengkapi dulu. Nanti kalau memang ada kendala, kebetulan kalau untuk yang dapil 1 Surabaya itu nanti nggak apa-apa bisa kontak Oh, saya bisa kontak Mas gitu. Fuad. Wah, sangat beruntung ya untuk warga dapilnya. Oke, terima kasih Mas. Oke, terkait dengan Perda kembali nih saya ingin tanya-tanya juga nih. Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2024 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah menggantikan peraturan sebelumnya ini Mas ya dan sudah berlaku sejak 14 Mei 2024, betul ya? Dan pastinya bertujuan untuk memperbarui kebijakan pemberdayaan UMKM di Jawa Timur. Lalu kalau boleh dijelaskan seperti apa sih Mas kekuatan taring Perda yang baru ini untuk melindungi pelaku UMKM terutama di Jawa Timur? Iya, pastinya kan gini, kalau untuk terkait kenapa kok kita ini gencar untuk yang koperasi itu memang digalakkan dan apalagi juga pemerintah pusat ini kan membuat kebijakan yang namanya koperasi merah putih itu kan, Ya, yang mana memang kalau harapannya itu kan kalau koperasi itu kan mereka kan sistemnya kan semua sama ya, dan itu nanti itu ketika usaha yang dijalankan oleh koperasi itu jalan, maka nanti juga akan mendapatkan keuntungannya atau SHU-nya itu kan bareng-bareng gitu ya, semua sama gitu. Nah ini makanya prinsip ekonomi kerakyatan ini yang memang kita dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu terus galakkan supaya makin banyak masyarakat itu yang memang bergabung di koperasi itu juga dia bisa terangkat perekonomiannya begitu. Terus kemudian pastinya juga memang sektor UMKM itu juga memang harus kita benar-benar pertahankan dan perkuat juga di tengah memang ya gelombang produk-produk dari luar negeri yang sangat luar biasa banyak dan murah itu yang memang banyak mengancam UMKM kita itu. Contoh paling gampang itu adalah konveksi atau tekstil itu. konveksi tekstil, Iya, oke. ketika banyak sekali barang-barang impor dari Cina yang masuk dengan harga yang miring itu jujur itu memang sangat mengganggu para pelaku UMKM yang memang bergerak di bidang konveksi karena memang secara harga mereka itu
harganya itu kadang itu nggak masuk akal gitu loh. Bahkan dengan harga produksinya para konveksi itu dibanding dengan harga barang yang sudah dijual itu kadang lebih murah. Nah ini memang menjadi PR agar bagaimana kita ini juga berharap pemerintah pusat itu bisa memproteksi hal ini. Kebetulan kemarin saya sempat melihat berita itu Pak Menkyu, Pak Purbaya itu kan sempat ada menemukan berapa kontainer terkait barang-barang impor dari Cina, bahkan juga ada barang yang thrifting kan, barang bekas itu yang memang sekarang itu sudah mulai diperketat dan ada pelarangan itu. Karena memang kalau tidak ada tindakan yang preventif dari pemerintah, maka bisa-bisa makin banyak para pelaku usaha konveksi ini atau tekstil ini yang akan gulung tikar. Kita lihat banyak sekali sekarang juga beberapa kemarin itu industri-industri tekstil kan juga yang berguguran. Contoh yang kemarin yang paling viral itu kan Sritek itu kan juga kan itu. Nah makanya ini memang harus benar-benar ada langkah preventif dari pemerintah pusat untuk paling enggak menghalau barang-barang ini agar jangan sampai benar-benar merugikan industri dalam negeri. Industri begitu ya. Tapi kalau terkait di Jawa Timur atau Surabaya, apakah juga sudah terdampak untuk saat ini? Kalau berbicara terdampak sih sudah ada memang, karena memang kalau kita bisa lihat di beberapa mall mungkin kalau memang yang dia ada menjual banyak produk barang-barang baju-baju apa-apa sekarang tuh banyak sekali mungkin baju-baju yang harganya 50, 75.000, 100. Nah ini kan memang yang bahkan ada yang di bawah itu juga. Nah ini kan memang benar-benar menyulitkan untuk industri lokal dan memang akhirnya terjadi memang perang harga yang memang ini perlu dukungan dari pemerintah ini agar paling tidak itu mungkin kalau kita melarang itu memang agak susah untuk produk yang masuk ke Indonesia karena kita kan politiknya politik dunia internasional pasti ada kepentingan antar saling negara, tetapi paling tidak itu ada langkah dari pemerintah itu untuk membatasi supaya industri lokal ini tidak gugur gitu. Sambil juga pastinya ya kalau ada produk-produk kebutuhan dari pemerintah memang diprioritaskan harus UMKM ini yang bisa mengerjakan sehingga bisa menghidupi mereka. Wah, ini menarik. Ada dua mata pisau nih Mas. Kalau saya mau tanya nih pada Mas Fuad, kalau Mas Fuad sendiri adakah regulasi, misalkan ada regulasi usulan begitu yang dimana itu menguntungkan untuk keduanya, misalkan melindungi pelaku UMKM tapi konsumen juga masyarakat juga senang karena masih mendapatkan harga yang relatif murah dengan kualitas yang bagus. Kira-kira apa yang bisa diusulkan ini Mas? Ya pastinya kan karena ini memang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, ya kami sih berharapnya itu agar memang membuat kebijakan atau aturan itu yang memang kalau kita melarang barang masuk itu memang hampir pasti susah ya itu ya, tapi lebih kepada membatasi ataupun mungkin diberikan pajak mungkin yang lebih tinggi ataupun yang lain itu fasilitas-fasilitas lain sehingga akhirnya itu produk-produk kita yang dalam negeri itu mereka itu masih bisa hidup atau bernafas paling tidak itu masih bisa jalan gitu. Karena memang ya seperti saya sampaikan tadi namanya dunia usaha UMKM itu tidak akan terus berhenti, tidak akan terus berkembang dan memang saat ini itu jujur itu kompetisinya juga semakin ketat di mana memang sekarang itu ekonomi mungkin nggak cuma hanya di Indonesia tapi seluruh dunia itu melemah, melambat. Nah ini memang menjadi PR dari pemerintah Indonesia dan juga pastinya Jawa Timur ini untuk kita ini bisa menggerakkan roda ekonomi. Karena yang awalnya Jawa Timur itu di awal tahun kalau nggak salah itu kan tingkat ekonominya itu di atas rata-rata nasional. Sekarang ini akhir tahun ini kita menurun jadi akhirnya mungkin se-Jawa nomor 4 ini kan. Jadi ada pelemahan ekonomi ini yang memang benar-benar dirasakan ini dalam waktu nyata nggak nyampe setahun ya. Nggak nyampe setahun. Baik Mas. Kalau terkait dengan ingin saya tanyakan sinergi nih Mas. Sinergi yang ideal antara DPRD lalu ada pemerintah, daerah, ada sektor swasta juga untuk pengembangan UMKM di Jawa Timur seperti apa Mas selama ini sinergitasnya? Ya pastinya memang kalau dari kami itu kan kita sebagai pemerintah baik di eksekutif legislatif di mana memang kami ini selalu karena kebetulan kami juga ada beberapa program ya ada reses kemudian juga ada Solo Semiran yang mana di situ kita juga mengundang masyarakat yang
ada juga yang para pelaku-pelaku usaha, mereka itu banyak sekali menyampaikan keluhan-keluhan ataupun usulan yang mana memang keluhan atau usulan tersebut itu memang akan kita tampung dan kita akan buatkan mungkin regulasi bersama dengan eksekutif agar bagaimana para pelaku usaha ini mereka ini bisa hidup dan paling nggak bisa tetap berkembang begitu. Karena memang kalau tidak ada regulasi yang benar-benar mewadahi kepentingan buat para pelaku usaha di dalam negeri terutama yang ada di Jawa Timur, mereka ini nanti yang akan apa namanya berguguran. Karena kenapa? Kalau usaha itu masih tetap jalan, saya yakin pasti juga akan menyerap tenaga kerja apapun itu, baik industri usaha yang mikro, yang mini ataupun memang yang skala besar padat karya gitu. Oke. Dan kalau memang kita berbicara di kota Surabaya, karena memang di dapil saya, memang Surabaya ini sudah bertransformasi sebagai kota perdagangan dan jasa, di mana memang ya yang padat karya ini juga agak susah. Nah ini memang menjadi problem kita agar bagaimana terus mengembangkan yang namanya ekonomi kreatif ini, produk-produk yang terlalu mengikuti pasar ini harus tetap dijalankan oleh para pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Baik, oke. Mungkin terakhir yang masih ingin saya tanyakan, kalau terkait UMKM yang ada di Jawa Timur, pastinya kan tidak hanya bertahan saja nih yang kita harapkan, tapi juga naik kelas. Nah, itu naik kelas gitu ya, naik kasta begitu ya. Nah, untuk kemudahan mengurus NIB dan lain sebagainya, apakah ada usulan atau gerakan khusus mungkin dari DPRD seperti apa? Iya, pasti ada Mbak. Jadi kebetulan mitra kami di Komisi C itu adalah dengan DPM PTSP, di mana itu adalah Dinas untuk Perizinan Satu Atap, di mana memang kami itu ada program kebetulan itu yang namanya klinik investasi atau klik dan Saleha Sadar untuk legalitasnya berusaha, di mana memang di situ kita bisa berdiskusi, kemudian juga kalau memang ada pelaku UMKM, pelaku usaha, mereka itu belum punya izin pada saat acara tersebut itu bisa ikut hadir dan mereka bisa dibantu untuk terkait perizinannya. Baik. Itu. Baik. Oke, selain naik kelas nih, ada NIB dan ada bantuan lainnya. Tadi juga sempat awal disinggung terkait packaging dan lain sebagainya, dan juga membahas terkait e-commerce. Nah ini yang kita di masa digitalisasi begitu ya Mas Fuad. Kalau pandangan Mas Fuad sendiri terkait peran digitalisasi memperluas pasar UMKM saat ini seperti apa kalau di Jawa Timur, Mas? Pastinya gini Mbak, jadi kan kalau memang produk UMKM apapun itu memang saat ini nggak bisa lepas dari digitalisasi. Kita memang tetap harus butuh untuk pemasaran produknya, tidak hanya ya yang hanya mungkin warga sekitar atau mungkin warga Surabaya, tapi kalau bisa memang sampai keluar kota, bahkan luar provinsi atau bahkan mungkin ke luar negeri gitu. Karena kenapa? Ya sebenarnya itu kan pasar itu banyak sebenarnya, tinggal tergantung bagaimana kita ini mengemas produk kita itu menjadi produk yang menarik buat pelanggan dan mereka itu akhirnya bisa membeli walaupun mereka mungkin jauh dari Jawa Timur gitu. Ada beberapa produk itu yang memang saat ini sudah go internasional, kebetulan di Surabaya itu ada, mungkin Mbak tahu kalau misalnya makanan yang namanya semanggi ya, makanan asli Surabaya itu ada sebuah UMKM, dia itu bisa menemukan cara. Jadi kalau semanggi itu kan adalah makanan yang kalau sudah diproses itu akan enggak bisa bertahan lama. Gitu paling enggak mungkin ya sehari 2 hari itu sudah rusak, sudah bau ya gini. Nah, UMKM ini dia bisa membuat produknya ini itu bisa tahan lama sampai sebulan sehingga akhirnya itu banyak sekali permintaan. Kebetulan banyak ada warga-warga Surabaya yang tinggal di luar negeri itu kemarin saya di info itu ada yang dari Jepang itu yang dari beli. Jepang juga. Wah. Itu daerah mana itu Mas? Keren banget. Apa? Kok ada inovasi seperti itu, daerah mana ya? UMKM-nya. Semanggi ya. Di daerah ini dia kebetulan di Made Samikrep. Ya. Karena di situ kan memang masih lahan pertaniannya masih ada dan kebetulan para kelompok tani di sana itu juga banyak yang nanam semanggi.
Itu pasti permintaan pesanannya pasti cukup banyak karena itu Iya. kan inovasi baru juga ya Mas Inovasi ya. baru itu. Jadi Dan dia pinter juga bisa itu membuat sih. produknya itu bisa tahan sampai sebulan. Jadi orang nggak harus datang ke sini dulu, Iya, tapi dari jauh pun heeh, dari dari e-commerce jauh juga pun juga bisa. bisa. Karena nanti di Oke. packaging produknya itu juga dijelaskan cara untuk mengonsumsinya. Caranya seperti apa, harus dipanasin apa gimana gitu. Tapi kan akhirnya kan dia bisa UMKM tersebut bisa membuat produk yang harusnya hanya tahan 1-2 hari, ternyata bisa tahan sebulan kan. Wah, Berarti kan ini oke, tidak menutup keren. kemungkinan untuk semua jenis usaha ataupun produk lainnya yang tidak tahan lama, kita bisa carikan cara untuk bisa tahan Tahan lama. lama. Mm. Wah itu real inovasi digitalisasi betul itu Mas. Mungkin semoga nanti food and beverage yang lain juga menemukan hal serupa biar makin naik kasta, makin Ya, e-commerce-nya juga makin iya terkenal kan begitu ya. macam-macam lah kan. Sekarang Macam-macam. kan juga produk itu juga ada macam-macam ya. Ada produk yang kreativitas atau mungkin dia produknya mungkin yang kayak untuk kebutuhan kayak kosmetik dan lain-lain. Cuman memang seringkali yang menjadi kendala kalau terkait kosmetik itu adalah apa perizinan yang memang Perizinan. lintas sektor, yaitu Betul. seringkali yang saya terima sambatan atau keluhan dari para pelaku usaha yang memang dia itu entah kosmetik atau makanan itu ketika pada saat ngurus di BPOM itu memang BPOM. prosesnya itu lama Rumit gitu. ya. Eh, leb- apa ya lebih ke lama juga itu, Oh jadi lama, nggak hanya baik. rumit tapi lama juga karena kan memang ada proses untuk survei datang ke tempat workshopnya dan lain-lain, dan itu memang kadang itu memakan waktu bisa-bisa paling cepat itu 6 bulan atau bahkan bisa sampai 2 tahun, Wah itu. tergantung memang jenis usahanya Usahanya. atau ininya. Tidak bisa Makanya, dipercepat itu ya nah Mas itu ya. makanya itu Didorong kan biar lebih memang cepat gitu. kita karena memang lintas sektoral ya, Iya bukan betul masuk dalam sih. Pemprov Jawa Timur, Betul. kita memang hanya bisa menghimbau. Kemarin juga waktu diskusi dengan teman-teman dinas DPM PTSP ya, Yap. mereka juga menyampaikan ya kita juga hanya bisa memberikan surat atau meminta kepada BPOM untuk membantu para pelaku usaha ini yang memang mengurus izin di BPOM supaya dipermudah gitu. Karena kalau yang lain-lain izin-izin yang memang untuk UMKM yang ada di Jawa Timur itu kita pasti permudah karena kan kita kebetulan ada aplikasinya itu namanya JOS yang memang aplikasi ini untuk penyambung dari OSS dari pusat dan juga nanti akan menghubungkan dengan aplikasi online kota kabupaten setempat. Baik, oke. Oke Mas, kalau tadi sudah dijelaskan terkait hal tersebut, nah ini yang ingin saya tanyakan juga, kalau terkait DPRD sendiri, bagaimana membantu menciptakan ekosistem digital ini Mas, yang mendukung UMKM termasuk infrastruktur, lalu juga akses data, seperti itu. Pastinya kami ini kebetulan kan kalau terkait internet itu memang ada di Kominfo, di mana kalau Kominfo itu kan memang mitranya itu dengan DPRD dengan Komisi A. Nah, kami memang ya waktu itu ya sering kadang itu nitip juga menyampaikan ke teman-teman komisi juga agar bagaimana titik-titik blank spot karena memang di Jawa Timur beberapa itu masih ada yang tidak ada internet. Nah, kita harapkan itu agar bisa terkoneksi supaya Jawa Timur ini seluruh wilayahnya itu semua itu koneksi internetnya itu ada begitu. Karena Betul. kenapa? Kalau ada koneksi internet itu yang sudah ada, maka akhirnya masyarakat itu mereka bisa memudahkan mereka itu untuk mengakses apapun itu. Jadi nggak harus mungkin datang ke desa terdekat atau mungkin ke kantornya desa ataupun apa untuk mengakses data apapun itu. Jadi mereka dimudahkan lah itu. Dimudahkan. Terus ya akhirnya kalau kita berbicara ekosistem digitalisasi di mana memang ya sudah banyak produk-produk e-commerce yang swasta, kita tinggal memang kolaborasikan, Baik. dan juga banyak juga produk e-commerce yang memang produk anak negeri juga yang memang nanti itu bisa membantu untuk para pelaku UMKM ini untuk bisa memasarkan produknya Baik. gitu. Untuk targetnya apakah tahun ini akan selesai? Apakah tahun ini akan selesai? Ya itu kan kalau itu kan program itu harus terus berjalan Terus kan, berjalan karena ya kan untuk targetnya. yang namanya digitalisasi itu kan dia itu kan akan selalu berkembang ya, dan memang mengikuti kondisi saat itu, kondisi pasar ataupun memang kondisi teknologi pada saat itu gitu. Karena kan sekarang ini ya macam-macam ya sekarang, kalau e-commerce sudah banyak kayak perang diskon apa-apa, jadi memang
persaingannya pun di e-commerce itu juga sangat ketat. Nah, Sangat itu ketat. memang tinggal pinter-pinternya para pelaku usaha kira-kira mereka mau ambil e-commerce yang apa, yang memang sesuai dengan kebutuhan pasarnya mereka. Karena kan sekarang itu kan tidak hanya yang bergerak e-commerce, bahkan sosial media pun itu kan juga banyak yang jualan produk. Iya, betul sekali. Gitu. Baik, oke Mas, kalau kita sumber alih terkait hal yang lain ini, kalau tadi UMKM berarti juga pastinya ada SDM atau tenaga kerja. Nah, Iya. kalau menurut Mas Fuad nih, bagaimana UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan pengangguran di Surabaya khususnya ini Mas? Oh ya, pastinya UMKM itu benar-benar membantu untuk menyerap atau mengurangi pengangguran yang ada di Jawa Timur, wabil khusus yang memang di kota Surabaya. Karena kenapa? Karena memang mereka ini kan ketika membentuk usaha dan sudah jalan, maka otomatis kan akhirnya kan akan menambah produksi gitu kan, dan akhirnya memberikan pekerjaan kepada mungkin tetangganya atau apa, sehingga akhirnya seperti saya tadi sampaikan itu ketika dia yang Bu Diah Cookies itu dia usahanya makin besar, tetangganya sekitarnya diajak bergabung dan akhirnya mengurangi pengangguran gitu. Tinggal bagaimana masyarakat terutama anak-anak muda itu mereka itu dalam mencari pekerjaan apapun itu kadang itu apa ya, enggak milih-milih itu. Sekarang ini Kadang terlalu itu yang milih-milih ya. seringkali itu kami hadapi, bahkan kebetulan perusahaan keluarga saya itu juga pernah seperti itu. Jadi banyak sekali itu anak-anak muda itu ketika melamar pekerjaan itu mereka itu tidak, kalau dahulu itu mungkin di usia-usia saya itu mungkin ketika mau ngelamar kerja itu yang ditanya itu adalah di mana kita harus kirim CV atau kurikulum vitae atau lamaran pekerjaannya kan. Kalau sekarang enggak, yang ditanya itu ketika hubungi adminnya lewat WhatsApp itu yang ditanya itu adalah lokasi tempat usahanya. Itu bahkan sampai nanya detail itu kemarin pernah ada gitu. Begitu tahu bahwa ternyata lokasi tempat usahanya itu jauh dari rumahnya, padahal ya masih Surabaya, nggak jadi daftar. Wah, gitu. Semangat juangnya kurang. Ya gimana ya, lebih kepada milih-milih ya. Jadi saya kurang tahu itu bagaimana itu. Nah ini kan makanya sebenarnya itu kita berbicara kalau misalnya kurangnya lapangan pekerjaan sih enggak juga, tapi tentang bagaimana ketika ada sebuah lowongan pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan bidang yang ditekuni itu ya, kalau memang ada perbedaan nggak cocok apa-apa itu ya diterima dulu lah, jalani dulu gitu. Iya, ya kan? Jangan langsung milih-milih di depan gitu ya. Karena kebanyakan sekarang itu kayak gitu. Jadi banyak sekali anak muda itu yang nganggur tapi kadang masih jual mahal. Bahkan kalau misalnya itu baru berbicara lokasi, belum lagi kalau misalnya gaji gitu. Fee-nya berapa dan sebagainya. Kalau bisa mintanya langsung gajinya yang tinggi. Wah, itu dia yang sulit itu ya Mas. Oke, kalau terkait pastinya anak-anak ini akhirnya banyak yang memilih untuk menjadi wirausaha juga pastinya ya, terkait karena sulitnya juga lahan pekerjaan dan memang daya juangnya yang kurang nekat gitu ya, kurang bonek gitu ya. Nah, kalau yang bisa diberikan motivasi dari Mas Fuad nih, motivasinya untuk anak muda biar semangat berwirausaha ini seperti apa Mas? Yang pasti dalam memulai usaha apapun itu kalian para anak muda ini kita harus mengetahui apa usaha yang kita minati, yang akan kita jalani dulu. Karena kenapa? Karena usaha itu ada suatu proses yang apa ya, itu enggak semua itu nanti akan baik-baik saja. Kita nanti akan dihadapi ya semacam apa ya, kalau kita menjalani kehidupan ini roller coaster lah. Jadi kadang itu nanti bisa bagus, nanti tiba-tiba jelek, atau bahkan mungkin tiba-tiba ada masalah apapun itu. Mungkin masalah ya terkait dengan pemerintah, perpajakan dan lain-lain, atau mungkin masalah yang lain yang akhirnya itu menuntut kita itu bekerjanya itu lebih ekstra begitu. Dan memang kenapa kok saya bilang harus diminati? Karena kalau kita suka dan minat, kondisi apapun itu akan kita hadapi. Karena memang itu merupakan passion kita. Itu makanya kalau saya berpesan sih paling tidak harus yang memang sesuai dengan keinginannya dulu. Nanti setelah itu baru dirancang. Mulai ya kira-kira bikin rencananya seperti apa. Ya kalau bisa memang dalam bentuk permodalannya itu diminimkan seminimal mungkin, sehingga ketika pada saat jalan itu tidak perlu harus memikirkan membalikan modalnya itu
dalam waktu singkat dan mungkin bisa langsung mendapatkan profit atau cuan kan itu Iya, ya. betul, betul. Itu yang memang saya harapkan paling tidak. Dan semua bisnis itu semua juga ada prosesnya. Jadi tidak ada yang namanya bisnis itu langsung bisa Instan, besar, instan. begitu. Bahkan ya kalau kita berbicara konglomerat semua yang ada di Indonesia ini, semua itu dulunya mulainya juga dari kecil. Betul. Tapi karena Harus merintis telaten, dulu. terus konsisten, Iya. tekun, itu akhirnya bisa menjadi besar seperti saat ini. Itu semua pasti mulai dari tekun. kecil. Nggak ada yang tiba-tiba ujub-ujub langsung besar, langsung mendapatkan omset Profit. puluhan miliar, bahkan triliunan, betul. tidak ada. Semua pasti mulai dari kecil. Mungkin itulah proses itu tidak Iya, semua orang sabar. prosesnya Mas. itu yang memang Betul. harus dilatih itu. Karena memang membangun mental menjadi seorang pelaku usaha itu memang gampang susah itu. Jadi memang harus kuat dan yang pasti saya nitip juga buat anak-anak muda yang baik yang mulai baru awal usaha ataupun yang sudah jalan, kita harus sering banyak berinteraksi dengan siapapun itu, entah komunitas, entah masyarakat apapun itu. Mungkin kalau ada pas nganggur, ada mungkin seminar ataupun kegiatan-kegiatan apapun, ikut aja. Karena kenapa? Dengan kita ini banyak berinteraksi kepada siapapun itu, Relasi kita mungkin begitu ya? itu bisa menambah relasi. Iya. Karena salah satu usaha itu kita itu juga bisa makin berkembang itu juga karena kita punya koneksi atau relasi yang banyak. Wah, menarik. Gitu. Berarti harus diperbanyak relasinya anak-anak muda gitu ya. Dan Iya. jangan kebanyakan milih-milih, dicoba dulu gitu Iya, ya. Coba dulu, ditekuni. Dan harus konsisten kalau kata Mas Fuad begitu. Itu Iya. adalah cikal bakal dari orang sukses pastinya ya. Seperti Mas Fuad Amin. ini. Oke. Terima kasih Mas Fuad, ya, Mas Haji Fuad Benardi Eskom MMT, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau sudah menjelaskan begitu banyak dan insight-nya juga banyak sekali di podcast hari ini bertema dengan UMKM jadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dan semoga Dewan terus mengawal kebijakan yang selalu pro terhadap rakyat, terutama pelaku UMKM yang menjadi backbone ekonomi masyarakat Jawa Timur. Mungkin ada pesan khusus nih Mas Fuad bagi konstituen Mas Fuad, boleh disampaikan? Iya, mungkin buat para pelaku usaha UMKM dan juga buat masyarakat di Surabaya, pastinya kalian ini kalau memang untuk para pelaku usaha ini adalah sebuah pejuang ekonomi yang luar biasa. Karena kenapa? Karena mereka ini adalah yang memulai sebuah usaha apapun itu, yang pasti memang mulai dari kecil, mulai dijalani sendiri, kemudian nanti pastinya juga bisa berkembang bisa menjadi besar dan bisa memekerjakan orang lain dan juga bisa mengurangi pengangguran. Yang pasti saya berharap tetap semangat ya, terus berjuang, terus mengembangkan diri, mengembangkan usahanya dan kalau memang ada masalah, mungkin capek ya enggak apa-apa istirahat, tapi jangan menyerah, tetap semangat dan pantang menyerah. Wah. Capek nggak apa-apa tapi jangan menyerah. Iya. Gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Fuad untuk insight-nya, ini sangat Ya, memotivasi sama-sama, anak Mbak. muda untuk terus maju begitu ya. Pastinya semoga Mas Fuad nanti akan selalu dapat menggiring masyarakat, selalu mendukung masyarakat pro terhadap UMKM, dan pastinya tetap memotivasi anak-anak muda untuk terus berkembang. Ya. Terima kasih Mas Fuad Ya, untuk sama-sama. perbincangan hari Makasih, ini. Mbak. Saya sangat beruntung bisa mendapatkan banyak insight dari Mas Fuad. Ya. Gitu ya. Terima kasih, saya Stefan Imelda. Kita akan bertemu di episode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.